Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan nama saya Teguh Prayoga dengan NIM 4152401042 ingin memaparkan hasil analisis dataset untuk UTS Data Science, dan di sini saya akan perkenalkan diri kembali. Nama saya Teguh Prayoga dengan NIM 415240101042 dengan mata kuliah Data Science, dan dosen pengampunya adalah Ibu Ina Sabili Karima Skom Mkom, dan kelas Rabu jam 10.15 sampai 12.45 di ruangan T002 dengan dataset Kaggle. Dan pertanyaan nomor 1 ialah jelaskan sumber dataset Propat Data CRV JSON SQL atau API, dan jenis data, jumlah record, serta potensi analisis yang dapat dilakukan. Baik, data yang digunakan adalah Heart Attack Prediction Indonesia. Dataset ini diambil dari sumber Kaggle, dan di sini ada sumber dataset yaitu Kaggle Heart Attack Prediction Indonesia, yaitu jumlah record atau ukuran file. Itulah ukuran filenya adalah 20,75 MB, dan recordnya adalah 158.356. Dan sini ada beberapa data. Saya menggunakan data CSV dari sumber Kaggle-nya. Daftar atribut. Di sini ada 14 atribut. Dan jenis data, kategorik dan numerik. Serta potensi analisis yang dapat dilakukan. Prediksi serangan jantung ini adalah tujuan data utama dataset. Satu adalah analisis deskriptif. Tujuannya adalah memahami pola dasar dalam data. Yang kedua adalah analisis diagnosis atau diagnostik. Tujuannya mencari faktor-faktor penyebab atau yang berhubungan dengan serangan jantung. Yang ketiga adalah analisis prediktif. Tujuannya memprediksi kemungkinan serangan jantung berdasarkan fitur pasien. Yang keempat adalah analisis preskriptif. Tujuannya memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan hasil analisis. Yang nomor kedua, ya, langkah-langkah nomor 2 yaitu langkah-langkah pre-processing. Nah, di sini adalah hasil data missing value, dan di sini menunjukkan missing value saya di dataset saya menunjukkan konsumsi alkohol itu dari data awal sampai data akhir itu missing sekali, banyak sekali ini. Dan setelah diprocessing maka akan bersih datanya. Dan metode saya gunakan adalah metode yang digunakan untuk mengurangi missing value dari kondisi sebelum dan kondisi sesudah pada input yang saya tunjukkan dalam kombinasi dari penghapusan baris duplikat outlier dan nilai tidak valid pada usia, dan pengisian imputasi missing value spesifik hanya pada kolom alkohol. Konsumsi menggunakan nilai modus baik, dengan pengisian imputasi missing value spesifik hanya pada kolom alkohol consumption menggunakan nilai modus. Dieksekusi antara kedua cek missing value ini yang paling signifikan mengurangi missing value di kolom tersebut dari 76.634 menjadi 0. Maaf, itu tidak kelihatan. Ini begini saja. Baik. Nah, encoding kolom kategorikal dan normalisasi data numerik. Tampilkan hasil sebelum dan sesudah processing disertai penjelasan singkat.
Ini hasil dari visual data sebelum pre-processing. Di sini ada data atribut usia, level kolesterol, dan konsumsi alkohol. Dan di sini ada visualisasi data yang setelah pre-processing. Ini distribusi usia, level kolesterol, dan konsumsi alkohol. Dan di sini mungkin di perbedaannya yang signifikan di konsumsi alkohol. Karena visual di atas membandingkan kondisi data sebelum data sudah processing. Sebelumnya processing, kolom numerik atribut age, kolesterol level memiliki rentang nilai aslinya. Kolom kategorikal atribut alcohol consumption menunjukkan distribusi kategori aslinya termasuk missing value. Setelah processing, kolom numerik atribut age, kolesterol level telah dinormalisasikan mengubah rentang nilainya menjadi antara 0 dan 1. Bentuk distribusinya histogram secara umum tetap sama, hanya skalanya yang berbeda. Kolom kategorikal alcohol consumption telah diubah menjadi nilai numerik hasil label encoding. Visualisasi conplot, saya menggunakan visualisasi conplot ini kini menunjukkan jumlah data untuk setiap nilai encoding. Missing value pada kolom ini juga sudah ditangani diisi dengan modul saat processing. Yang ketiga adalah menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran median modul varian standar deviasi dan lakukan uji hipotesis sederhana, misalnya perbandingan rata-rata dua kelompok, refleksi hasil analisis dalam konteks dataset. Nah, di sini ada 5 atribut yang sudah ada mean dan mediannya. Lalu ada visualisasi di atas menunjukkan distribusi histogram untuk beberapa kolom numerik terpilih. Garis merah putus-putus menunjukkan nilai mean. Garis hijau putus-putus menunjukkan nilai median. Seperti ini. Maaf, saya zoom dulu. Ini ada mean median untuk blood pressure systolic. Di sini ada distribusi kolesterol level. Di sini ada kesamaan. Sudah sama 0,40 dan 0,40. Di sini hitung pemusatan dan penyebaran mean. Ini secara visual mempresentasikan ukuran pemusatan data, hasil uji hipotesis, uji T-dependent untuk usia dan serangan jantung, statistik di uji T itu adalah 33,26,35. Nilai P-nya atau P value yaitu adalah 0,000. Tingkat signifikan alpha adalah 0,05. Kesimpulannya, nilai P lebih kecil dari alpha, terdapat perbedaan rata-rata usia yang signifikan secara statistik antara kelompok yang mengalami serangan jantung dan yang tidak. Rata-rata usia kelompok serangan jantung yaitu adalah 0,48. Skala 0 sampai 1. Rata-rata usia kelompok tanpa serangan jantung yaitu adalah 0,44 dan skala dari 0 ke 1. Dengan catatan usia di sini dalam skala 0 sampai 1 setelah dinormalisasi. Buat minimal 3 grafik eksploratif, scatter, bar, dan heatmap menggunakan matplotlib atau Seaborn, memberi judul, label, dan interpretasi pada setiap visualisasi. Dan di sini ada interpretasi scatter plot. Dan ini scatter plot ini menunjukkan sebaran data usia versus level kolesterol. Secara visual tidak terlihat pola linear yang kuat antara kedua variabel ini. Titik-titik data tersebar cukup merata, menunjukkan bahwa usia saja mungkin
bukan prediktor tunggal yang kuat untuk level kolesterol dan atau sebaliknya. Baik, buat ini langsung ke bar. Interpretasi kaut plot gender atau bar. Kaut plot atau bar ini menunjukkan jumlah responden laki-laki dan perempuan dalam dataset lebih banyak laki-laki. Respondennya lebih banyak laki-laki. Di sini nyampe 50.000 data. Informasi ini penting untuk memahami komposisi gender dalam data. Dan ini adalah heatmap-nya, heatmap korelasi. Heatmap ini menunjukkan koefisiensi korelasi antara setiap pasangan variabel numerik. Nilai mendekati 1 menunjukkan korelasi positif. Ini positif, 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 positif sampai ke bawah. Nilai mendekati 1 menunjukkan korelasi positif kuat. Semakin besar satu variabel, semakin besar yang lain. Nilai mendekati min 1 menunjukkan korelasi negatif. Kuat, semakin besar variabel, semakin kecil yang lainnya. Nilai mendekati 0 menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi linier. Perhatikan korelasi antara fitur-fitur dengan variabel target heart attack baris kolom terakhir untuk melihat fitur mana yang paling terkait secara linier dengan resiko jantung. Nah, di sini ada di sini. Ini lebih lihat fitur mana yang paling terkait secara linier. Ini sekitar sini. Dan bangun model regresif linear sederhana untuk prediksi salah satu variabel target dan tampilkan hasil koefisiensi nilai MSE atau R pangkat 2 di sini. Dan jelaskan mana hasil model. Dan sini adalah hasil model saya bangun untuk regresi linear sederhana. Di sini ada saya pakai atribut level kolesterol dan usia. Dan di sini adalah ada garis merah, yaitu garis regresi model. Ini di 0,4 lurus. Dan data aktualnya ini merata di sini. Saja. Bangun model regresi linear sederhana untuk prediksi salah satu variabel target dan tampilkan hasil koefisiensinya. Nilai MSE atau R pangkat 2 atau R squared. Jelaskan makna hasil model. Koefisiensi slope-nya adalah 0 minus 0,0018. Nilai koefisien yang sangat kecil dan negatif menunjukkan bahwa hubungan linear antara usia dan level kolesterol dalam dataset ini sangat lemah. Bahkan sedikit negatif, level kolesterol cenderung sedikit menurun seiring bertambahnya usia dan model ini, meskipun nilainya sangat kecil. Mean squared error ini hasilnya ada 0,253. Nilai MSE yang lebih kecil menunjukkan bahwa prediksi model lebih dekat dengan nilai sebenarnya. Nilai 0,0253 adalah MSE dengan skala data yang dinormalisasi. Untuk mengerti ini dalam skala asli, saya perlu mengkuadratkan nilai ini dengan faktor scaling yang digunakan pada kolesterol. R squared atau R pangkat 2 hasilnya adalah minus 0,0001. Nilai R squared ini yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa usia saja sebagai prediktor linear hanya menjelaskan atau bahkan tidak menjelaskan. Sangat sedikit varians dan pada level kolesterol dalam dataset ini. Makna hasil model yaitulah scatter plot. Titik biru menunjukkan data usia dan level kolesterol dan set pengujian. Garis merah solid adalah
garis regresi yang diprediksi oleh model. Idealnya, jika model sangat baik, titik data akan sangat dekat dengan garis regresi. Seperti ini, jadi datanya lumayan baik karena berdempetan. Dalam visualisasi ini, visualisasi ini, Anda bisa melihat bahwa titik-titik data tersebar luas di sekitar garis merah yang mengkonfirmasi hasil R-squared yang rendah dan menunjukkan bahwa usia saja tidak menjelaskan banyak variasi pada level kolesterol. Tuliskan ringkasan hasil analisis statistik, visualisasi, dan model dalam satu paragraf serta berikan satu rekomendasi lanjutan berbasis data. Ya, ini adalah ringkasan saya. Dan ini analisis data awal menunjukkan data set ini memiliki karakteristik yang berbagai dalam hal demografi, faktor risiko, dan status serangan jantung. Statistik deskriptif dan visualisasi memberikan gambaran tentang distribusi fitur seperti usia, level kolesterol, dan tekanan darah, serta menunjukkan perbedaan proporsi serangan jantung berdasarkan gender dan wilayah. Uji hipotesis menunjukkan perbedaan usia rata-rata yang disignifikan secara statistik antara individu yang mengalami dan tidak mengalami serangan jantung. Namun, model regresi linear sederhana yang menggunakan usia untuk memprediksi level kolesterol menunjukkan bahwa usia saja memiliki kemampuan prediksi yang sangat lemah untuk variabel tersebut dibuktikan dengan R pangkat 2 tadi, R squared yang mendekati 0, mengindikasikan perlunya fitur lain atau model yang lebih kompleks untuk memprediksi. Rekomendasi lanjutannya, rekomendasi utama berbasis data adalah melanjutkan ke tahap pemodelan mesin learning untuk memprediksi serangan jantung. Klarifikasi sebelumnya penting untuk menyelesaikan proses data. Baik, demikian. Jika ada salah kata atau banyak salah omongan, saya minta maaf. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.